Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cita Andriani, NIM 2103015010998 dari kelas PDKRE 21. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi bab 4 mengenai model teoritis perkembangan manusia. Baik, langsung saja. Model perkembangan, proses perkembangan ditinjau dari hierarkis. Karena itu, kemajuan individu untuk memperoleh ketuntasan dalam mengendalikan lingkungannya berlangsung dari iman ke khusus, dari yang sederhana ke kompleks. Teori perkembangan Erik Erikson, Jean Piaget, dan Robert Havigurs yang menjelaskan bahwa perkembangan seluruh aspek organisme manusia berlangsung dari bentuk-bentuk yang sederhana ke level yang lebih kompleks dan ribet. Tahapan perkembangan ini diekspresikan dalam perilaku individu pada aspek kognitif dan psikomotor. Teori model perkembangan ada 5, yaitu model perkembangan psikoanalisis Freud, model perkembangan psikologis Erikson, model teori kematangan Gesell, model perkembangan tugas Havigurs, model perkembangan intelektual Piaget. Model teori terfokus pada perkembangan kepribadian anal, oral palik, dan alat kelamin yang melukiskan telah berfungsinya oral, anal, dan sebagainya terhadap bagian tubuh yang mencari kesenangan pada periode yang berbeda. Masing-masing tahapan perkembangan mengikat beratkan pada sensasi fisikal dan aktivitas motorik. Teori psikoanalitik dalam menuai berbagai kritik terutama terhadap kemampuan konsep-konsepnya secara objektif, kualitas, dan validitas keilmuan. Walaupun demikian, terang ini telah merangsang penelitian dan studi selanjutnya dan telah diterima sebagai landasan penelitian Erikson. Model teori Erikson berfokus pada perkembangan efektif dalam seluruh kehidupan manusia dan banyak implikasinya bagi gerak titik. Teori Piaget terfokus pada perkembangan kognitif sejak lahir hingga usia 15 tahun. Fase sensori manusia atau motor berimplikasi pada fase perkembangan motorik anak-anak. Teori fisikal Erikson menyebabkan ada 8 tahap siklus hidup manusia, itu tahap percaya dan tidak percaya, tahap autonomi dengan rasa malu, tahap praksara dan rasa bersalah, tahap kerajinan, rasa rendah hati, tahap identitas dan kekacauan identitas, tahap keintiman dan isolasi, tahap generativitas dan stagnasi, tahap integritas dan keputusan. Model teori Gesell, teori perkembangan Gesell berorientasi pada biologis yang menitik beratkan pada pengaruh bakat. Perkembangan dipandang sebagai pertumbuhan dan kematangan organisme. Terdapat periode usia umum untuk menguasai berbagai variasi kemampuan motorik. Menurut Gesell, individu berkembang menurut iramanya masing-masing, tetapi dengan pola urutan yang sama dengan individu lain. Menurut Gesell, usaha untuk mempercepat kematangan dan kesiapan anak dalam berbagai hal adalah makna yang sia-sia dan hanya menghabiskan waktu saja. Gesell juga menjelaskan bahwa usia di mana anak berada dalam masa nakal dan sedang berada di luar lingkungannya atau dunianya. Sekarang teori ini sudah tidak berlaku lagi, tetapi banyak memberi kontribusi yang penting dan mengevaluasi perkembangan anak sebagai objek studi. Yang keempat ada metode teori Havigurs, model perkembangan Havigurs. Pandangannya terhadap perkembangan sebagai kekuatan yang saling mempengaruhi antara faktor biologis, sosial, dan kultural, dengan cara di mana anak-anak terus mempertinggi kemampuannya agar berfungsi di masyarakat sebagai serangkaian tugas-tugas yang harus diterima pada waktu tertentu untuk menjamin kemajuan perkembangan individu yang layak. Model teori Havigurs juga dikenal dengan sebutan development task karena melihat kebutuhan anak dan kemampuan yang seharusnya dimiliki sesuai dengan taraf perkembangannya. Pada tiap tingkat perkembangan anak menghadapi tugas-tugas yang harus dipenuhi agar dapat hidup layak di lingkungannya. Saat masa adolescence, dia harus belajar melepas diri dari orang tuanya. Tugas-tugas perkembangan yang harus diterimanya pada waktu tertentu adalah sebagai berikut, yaitu masa bayi dan awal masa kanak-kanak, pertengahan masa kanak-kanak, masa adolescensi, awal masa dewasa, usia dewasa pertengahan, dan akhir kematangan. Yang kelima, model teori Piaget. Model teori Jean Piaget adalah
perkembangan kognitif, menekankan pada proses kematangan pengalaman atau lingkungan, seperti latihan atau belajar dan norma budaya. Menurut Piaget, ciri-ciri fungsi kognitif merupakan kejadian penting dalam hierarki perkembangan kognitif. Gerakan dianggap sebagai alat utama dalam penguasaan dan peningkatan, terutama pada masa bayi dan anak-anak. Model teori Piaget memiliki konsep perkembangan sebagai berikut, yaitu individu dapat mempengaruhi lingkungan, sebaliknya dapat mempengaruhi individu. Proses perkembangan dipengaruhi pertumbuhan pengalaman, sosial, sikap dan kecenderungan manusia dalam lingkungan dan diri sendiri. Mengembangkan perkembangan intelek dan moral berhubungan dengan intelektual anak. Perkembangan merupakan kelanjutan embriogenesa berlangsung melalui stadium. Dalam tingkatan itu berfungsi tingkatan struktur yang lebih tinggi. Perkembangan anak dipengaruhi oleh kematangan pengalaman dan transmisi sosial. Model teori Piaget membagi 4 periode dalam perkembangan kognitif, yaitu periode sensori motor, periode pra-operasional, periode operasi konkret, periode operasi formal. Kesimpulan pada materi ini, walaupun semua teori perkembangan tersebut memandang gejala perkembangan dari sudut pandangnya masing-masing, namun umumnya menekankan pada gerakan perkembangan motorik dan permainan sebagai fasilitator pentingnya dalam mempertinggi fungsi-fungsi. Setiap teori perkembangan memiliki kelemahan dan tidak ada satu pun yang lengkap dan sempurna. Sekian, terima kasih.